Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kudus dan Kekal, syukur berlimpah kami haturkan kehadirat-Mu untuk cinta yang Engkau berikan kepada kami hingga saat ini. Sekarang kami mau mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Bukalah pikiran dan hati kami, agar kami mampu mendengarkan dan meresapi firman-Mu ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Pada suatu kali, segerombolan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangannya najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan terlebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk memeliharamu sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu tidak memeliharanya lagi, berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain lagi seperti itu yang kamu lakukan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, sesuatu yang nampak indah dari luar belum tentu isinya baik. Casing bagus tidak menjamin kualitas baik. Banyak orang tergiur dan tertarik pada penampilan lahiriah yang bisa dilihat dengan kasat mata, pada keelokan, kecantikan, kemewahan, dan tutur kata yang memikat. Tetapi apa? Ujung-ujungnya mereka tersakiti, tertipu, karena apa yang dilihat
tidak selaras dengan maksud dan isi hati sebenarnya. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil hari ini, Yesus dengan tegas dan keras mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Ia mengatakan mereka munafik, sebab perilaku baik yang mereka lakukan hanya untuk dipuji dan diperhatikan orang lain. Padahal mereka menjadi batu sandungan bagi sesamanya. Maka Yesus menolak sikap sok suci dan sok taat mereka ini. Saudara-saudari yang terkasih, sikap dan tindakan kita zaman ini mencerminkan kita sebagai orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat baru, yang terkadang sikap dan tindakan kita tidak jauh beda dengan mereka. Kita melakukan suatu kebaikan, tapi punya tujuan. Kita mau mencari perhatian, kita mau supaya dipuji. Kita juga masih sering menjadi batu sandungan untuk saudara-saudara kita. Sikap-sikap seperti ini sangat ditantang keras oleh Yesus. Sebab Yesus lebih mencintai orang-orang yang berbuat jujur dan apa adanya. Yang memang zaman sekarang sangat sulit menemukan orang-orang seperti ini. Orang-orang yang jujur dan yang apa adanya. Tetapi mari kita coba, kita membenah diri, kita memperbaiki diri, kita berusaha agar menjadi bagian dari cinta Yesus. Semoga saudara-saudari yang terkasih, setelah mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita sejenak. Allah Bapa yang kudus dan kekal, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar dan renungkan ini. Tumbuhkanlah dalam diri kami kejujuran dan kemurnian hati, agar kami layak dicintai oleh-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.